Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Ibu Helda Jaya Puspita, SPTMM, selaku dosen pengampu mata kuliah Etika Bisnis dan teman-teman yang berbahagia. Pada kesempatan siang hari ini, izinkan saya dan kelompok saya untuk mempresentasikan hasil kerja kami mengenai studi kasus pelecehan seksual di Fakultas Farmasi UGM. Dan sebelum memasuki sesi pemaparan materi, di sini ada beberapa daftar isi yang akan kami paparkan. Yang pertama adalah latar belakang kejadian, yang kedua kronologi kejadian, yang ketiga faktor penyebab kejadian, yang keempat prinsip yang dilanggar, dan yang kelima dampak akibat, serta yang terakhir adalah solusi. Dan sebelum memasuki sesi pemaparan materi, yang pertama, izinkan saya dan anggota kelompok saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Dimulai dari saya sendiri, perkenalkan nama saya Alia Safina Zahra dengan NIM D412400103 dari golongan A, dilanjut oleh rekan saya. Saya Selsa Delia Putri dengan NIM D412400083 dari golongan A. Nama saya Jeng Pramesya Zara dengan NIM D412400099 dari golongan A. Baik, agar tidak berlama-lama lagi, kita langsung saja ke sesi pemaparan materi yang pertama, yaitu latar belakang. Guru Besar Fakultas Farmasi UGM berinisial EM diberhentikan secara permanen dari jabatannya sebagai dosen setelah terbukti melakukan kekerasan seksual terhadap mahasiswa. Tindakan tersebut sebagian besar terjadi di luar kampus, memanfaatkan aktivitas akademik seperti bimbingan dan kegiatan riset. Kasus ini terungkap pada Juli 2024 dan segera ditangani oleh Satgas PPKS UGM. Sebagai respon awal, EM dicopot dari jabatan strukturalnya setelah melalui proses pemeriksaan oleh komite yang dibentuk oleh UGM. Ditemukan bukti pelanggaran peraturan dan kode etik. Rektor UGM kemudian mengeluarkan keputusan pemberhentian tetap pada Januari 2025. Saat ini UGM masih melanjutkan pemeriksaan terkait dengan dugaan pelanggaran disiplin kepegawaian oleh EM. Saya akan menjelaskan kronologi kejadian. Kasus ini ditemukan pada Juli 2024. Edi Meyanto, dosen di Fakultas Farmasi UGM, dipecat setelah penyelidikan internal menemukan bukti kekerasan seksual terhadap mahasiswi. Pada Agustus 2024, korban mulai mengajukan tuntutan agar status PNS Edi dicabut, menuntut keadilan dan perlindungan bagi mahasiswi lainnya. Pada September 2024, UGM mengeluarkan pernyataan resmi mengenai komitmen mereka untuk menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung korban. Pada Oktober 2024, Aliansi Mahasiswa mengadakan demonstrasi untuk menuntut transparansi dalam penanganan kasus dan perlindungan lebih dari bagi korban yang lain. Pada November 2024, UGM mengumumkan langkah-langkah baru untuk mencegah pelecehan seksual di kampus, termasuk pelatihan bagi staf dan juga para mahasiswa. Pada Desember 2024, penanganan kasus ini mendapat perhatian luas dari media, mendorong diskusi lebih tentang kekerasan seksual di institusi pendidikan. Pada April 2025 ini, UGM telah mengkonfirmasi bahwa mereka telah menyelesaikan proses internal dan berkomitmen untuk terus mendukung korban serta mencegah kejadian serupa di masa yang akan datang. Nah, faktor penyebabnya yaitu 1. Penyalahgunaan jabatan dan relasi kekuasaan antara dosen dan mahasiswa. Yang kedua, kurangnya kontrol dan pengawasan dari institusi terhadap etika profesional. Yang ketiga, minimnya edukasi dan sosialisasi tentang pelecehan seksual di lingkungan kampus. Dan yang terakhir, budaya diam atau takut bicara dalam struktur akademik. Berikutnya, saya akan menjelaskan mengenai prinsip-prinsip yang dilanggar oleh dosen tersebut. Yang pertama adalah integritas. Dosen tidak menjaga sikap profesional dan moral sebagai pendidik. Yang kedua adalah keadilan, memanfaatkan posisi untuk tindakan tidak adil dan menyakiti korban. Yang ketiga adalah tanggung jawab profesi, tidak melindungi pihak yang lebih lemah, yaitu mahasiswa. Yang terakhir, menghargai HAM, hak asasi manusia, yaitu melanggar martabat dan hak korban sebagai manusia. Berikutnya, saya akan menjelaskan dampak akibat dari kejadian tersebut. Yang pertama,
korban mengalami trauma, rasa sakit dan tidak aman, dan ketidakpercayaan pada institusi tersebut. Yang kedua adalah reputasi UGM yang tercoreng, dianggap kurang tegas dalam menindak pelaku. Yang ketiga adalah lingkungan kampus yang menjadi tidak kondusif, terutama bagi perempuan. Yang keempat adalah dosen pelaku kehilangan jabatan dan mendapat sanksi sosial serta potensi sanksi hukum. Berikutnya saya akan menjelaskan mengenai solusi. Yang pertama adalah dukungan psikologis untuk korban. Yang pertama, menyediakan layanan pendampingan psikologi bagi korban untuk membantu memulihkan trauma pada korban. Yang kedua adalah penguatan kebijakan internal, memperkuat peraturan dan prosedur penanganan kasus kekerasan seksual di lingkungan kampus. Yang ketiga adalah pemberian sanksi tegas, yaitu dengan pemecatan pelaku sebagai langkah awal untuk mewujudkan bahwa tindakan kekerasan seksual tidak akan ditoleransi. Yang terakhir adalah pendidikan dan kesadaran, mengadakan seminar dan workshop tentang kekerasan seksual untuk mahasiswa dan staf pengajar. Nah, berikut saya tunjukkan beberapa dokumentasi yang tersebar di sosial media. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.